Tahu masih dinner kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan walidayhim nasuhum wa walidayhim Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Syekh Muhammad Ma'mun bin Abdul Rahman, Syekh Abdul Wahhab bin Abdul Samad, Syekh Muhammad شيخنا كيشوف هذا شيخنا كي عبد الزين محمد محمد شيخنا كي محمد حسين محمد شيخنا كي محمد حسين محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis, hadis yang ke-6 tentang al-mubadarah fil a'mal salihah, bersegera mengamalkan berbuat amal saleh. An Zubair bin Adi qala, hadis riwayat dari Adi bin Zubair bin Adi, dia berkata, ataina Anas bin Malik, saya pernah datang ke Anas bin Malik radhiyallahu an, fasyakauna, kami mengadu ilaihi kepadanya, manal qaumul hajjaj, apa yang kami jumpai dari seorang pejabat negara saat itu namanya Hajjaj bin Yusuf. Teman-teman kalau lihat nanti di Google tulis Hajjaj bin Yusuf, itu ada potongan sejarah pasca Rasulullah, pasca sahabat Nabi, pasca Khulafaur Rasyidin, ada seorang gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini termasuk pejabat yang kalau kita sebut sekarang otoriter Islam. Nah, dia berperang dengan Zubair bin Awwam, Hajjaj bin Yusuf. Jadi Zubair bin Adi ini ngadu kepada Anas bin Malik tentang perilaku seorang gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf. Apa ya? Semua keputusan di tangan dia. Kalau dia kata A, kalau bilang B. Hajjaj bin Yusuf. Kalau lawan politiknya yang nggak setuju, pokoknya juga habis. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Terserah lah siapa pokoknya mirip. Nanti dianggap radikal kan? Kabinet radikal, semuanya dia bukan radikal. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, sabarin aja. Wa innahu la ya'ti zamanun, maka sesungguhnya nanti tidak akan datang satu masa illa kecuali walladzi ba'dahu syarrun minhu, orang yang setelah Hajjaj bin Yusuf akan jauh lebih buruk. Hatta talqaw rabbakum, sampai kemudian kamu berjumpa, meninggal dunia berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj belum seberapa. Sami'tuhu min nabiyikum, aku dengar ini dari kamu sallallahu alaihi wasallam. Hajjaj belum seberapa. Nabi pernah bilang sama saya, akan ada satu masa yang lebih hebat, lebih parah dari itu. Sabarin aja sekarang, mang. Itu baru panjang doang, baru DP. Nanti itu ada yang lebih dahsyat dibanding Hajjaj bin Yusuf. Yang mulai kampanye dekat sama ulama, bayang di foto, udah jadi habis, ulamanya dianggap radikal. Nanti akan ada. Jadi memang sudah diprediksi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita mesti istiqomah aja dengan kebenaran. Sebab kita nggak bisa merubah, dalam arti nggak punya apa-apa untuk merubah. Khutbah Jumat nggak bisa merubah, ceramah-ceramah nggak bisa merubah.
Sistem mereka yang punya, kekuasaan mereka yang punya, media mereka yang punya. Nah, sekarang mau berbuat baik aja. Yang kita bisa lakukan, intan sallallahu yang surkum ma'isabbit akdamakum. Kalau kamu tolongin agama Allah, nanti Allah tolongin. Tapi berproses, tidak simsalabim abrakadabra. Bukan saat ini kita bergerak, saat ini ada hasilnya. Enggak, berproses. Panjang itu prosesnya. Lama, boleh jadi bukan masa kita suksesnya, tapi masa anak kita. Boleh jadi bukan masa anak kita, tapi masa cucu kita. Kemerdekaan Republik Indonesia ini dari tahun berapa juga? Kami bilang 365 tahun, gitu-gitu. Dari mulai Indonesia belum ada, yang ada Nusantara. Aceh berdiri sendiri kan gitu. Majapahit berdiri sendiri, Banten berdiri sendiri, Goa berdiri sendiri. Baru kemudian yang 28 Oktober jadi ada bangsa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Lama prosesnya. Udah ada yang meninggal dulu, namanya Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak-Dien, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa. Baru ada kemerdekaan. Nah, kita kalau bisa ada di dalamnya tuh. Mau dikasih gelar pahlawan atau tidak, kita ada di dalamnya proses itu. Maka berbuat saja yang baik saat ini. Biar ada peninggalan, nggak usah putus asa, terus aja berjalan. Ngaji-ngaji aja, nyatuin aja, berdoa sama Kristen belajar, sosial jalan terus, yuk, syiar jalan terus. Nanti Allah yang tentukan kapan, nggak mesti hari ini kita demo, hari ini sukses, nggak mesti memang. Tapi demo itu akan dicatat sebagai sejarah bahwa dulu pernah ada demo yang memicu pada akhirnya, Nah, boleh jadi kan ketidakpuasan. Kalau ada lagi yang muncul ketidakpuasan 2 tahun, 3 tahun ke depan terjadi demo, orang akan bilang dulu juga pernah ketika itu kan menjadi sebuah sejarah. Oh, kita ada di dalam. Isbiru, sabar. Makin ke sana nanti makin lebih hebat. Nah, tapi jangan melulu bilang masa lalu lebih baik dari masa sekarang, jangan melulu, sebab ada masa lalu yang kurang baik, tapi masa sekarang lebih baik. Terus sejarah Islam ketika Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah bin Sufyan, itu parah. Tapi setelah mereka muncul Umar bin Abdul Aziz kan? Umar bin Abdul Aziz pula itu jauh lebih baik dibanding Yazid bin Muawiyah. Kan Muawiyah bin Abi Sufyan digantikan dengan Yazid bin Muawiyah, nanti digantikan Muawiyah bin Yazid. Ujungnya ada Umar bin Abdul Aziz. Dia dianggap khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Ternyata ada masa yang dulu nggak baik, kemudian ujungnya ada baik. Nanti tidak baik lagi, begitu. Di kampung kita juga begitu, ada generasi baik, terus kagak baik, nanti muncul lagi baik. Saya ngajar nih, itu angkatan-angkatan sekolah beda-beda. Ada angkatan sekolah yang kita lihat enak, ada yang badu, ada yang banyak orang kayanya, ada yang banyak orang susah. Itu masing-masing angkatan. Setiap generasi itu beda-beda. Tahun ini kelas 3 yang bagus, tahun besok ternyata kelas 1 yang bagus, tahun besok ternyata kelas 2 yang bagus, kelas 2 bagus, kelas 3 bagus, masuk lagi, boncos lagi. Emang begitu, berputaran. Maka guru akan ketemu dengan murid yang perputarannya itu aja. Maka guru udah tahu nih, yang ada kayak begini, mau begini, dulu pernah ada yang begini. Orangnya beda, tapi lagunya sama. Nah, jadi sabar aja. Jalani aja, yang sekarang yang kita lakukan apa yang baik, terusin aja. Ya, kita ada di situ. Soal orang tahu atau tidak, tapi Allah mencatat bahwa kita ada di situ. Nah, Bung Tomo, adik-adik Surabaya, kan nggak merdeka, belum merdeka. Merdekanya 1945. Soekarno itu kan muncul belakangan. Soekarno-Hatta muncul belakangan dari sejarah yang panjang. Zaman Patimura udah ada Soekarno. Zaman Tuanku Imam Bonjol, Perang Padi udah ada Soekarno. Belum. Soekarno muncul belakangan. Gak usah ngiri, enak banget cuma tinggal enaknya doang jadi presiden. Enggak, emang itu buat. Kalau orang main bola mah kan dari kiper dulu bolanya, weh. Cristiano Ronaldo mau dari ujung tinggal golin doang. Tapi kalau tidak ada yang di bawah, tidak ada gol. Gol itu kan sontekan terakhir dari puluhan sontekan. Tapi kiper jangan gak usah pakai enak, pernah dia tinggal golin doang. Ini satu tim. Isbir, sabar. Emang gitu tuh.
Kalau dikasih pengertian juga umat, udah kita lihatin aja sambil berjalan. Saya merhatikan kalian teman-teman Muhammadiyah yang kelihatannya nyaman ya. Nggak ada teman-teman organisasi Muhammadiyah. Kelihatannya PP Muhammadiyahnya juga nggak bersuara, ketua Muhammadiyah nggak bersuara, mau kabinet nggak minta jabatan penting. Dia bergerak aja tuh, ekonominya, pendidikannya, atau luwes yang termuncul. Begitu ya. Senyap, tapi jelas hasilnya. Kita berisiknya doang ini ada. As-sabi'u yang ke-7 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Segeralah kamu beramal ibadah terhadap 7 hal yang akan kamu temui nanti di belakang. Ada kemungkinan 7 hal yang bakal kita temui. Kalau kita sekarang coba. Hal tantaziruna, tidak ada yang kalian tungguin. Jadi, umur saya 45, teman-teman mungkin umurnya ada yang 50, teman-teman mungkin umurnya ada yang 35. Ke depan, yang kita tungguin cuma 7 kemungkinan. 1, fakran munsian. Kita bakal jadi orang susah yang dilupakan manusia. Ada keyakinan bakal kaya di sana. Yang kaya aja kemungkinannya susah. Kemungkinan kita bakal jadi orang susah yang tidak ditengok oleh manusia. Dianggap nggak ada. Umpung belum dianggap nggak ada. Badiru bil a'mal. Yuk. Sholat yuk jamaah yuk gede-gede. Yuk sedekah yuk. Yuk yatim yuk. Yuk ngomong yang baik. Yuk jangan berantem mulu yuk. Yuk sabar yuk. Dia jalanin hidup ini dengan ikhlas ya. Sebab kemungkinan ke depan boleh jadi kita bakal jadi fakran manusia, orang susah yang ditinggalkan oleh orang. Coba kan ada di tengah-tengah kita orang yang wujuduhu keadaan ini, adanya seperti kagak adanya. Ada, tapi di mata masyarakat seakan-akan nggak ada. Ada dia. Seakan-akan nggak ada. Kalau perumahan aja tuh jangan diundang jam ini. Dia pengen ada, tapi kadang-kadang orang cuek. Masa depan kita boleh jadi seperti itu. Umpung belum kayak begitu. Oke. Yang kedua, al-ghani mutghiyan, atau kita jadi orang kaya tapi rese. Bisa jadi orang kaya. Suatu saat gue jadi orang kaya. Kalau Anda jadi orang kaya, bisa nggak jamin bahwa Anda kaya yang soleh? Belum tentu. Kumpulkan 10 orang kaya, berapa yang soleh? Paling 2, paling banyak. Yang 8, rese, sombong, belagu. Kita yang susah ngeliatnya suwe gitu ya. Kita yang susah ngeliatnya suwe. Jauh. Kumpulkan nih, ya kayak kita lihat orang kaya di kampung kita ada berapa, yang kelihatan soleh ada berapa. Ya kalau 10 dan 9 luar biasa. Kemungkinan kedua, Anda jadi orang muslim, mau jadi orang miskin, dilupakan oleh orang lain, atau jadi orang kaya tapi Anda belagu dengan kekayaan. Umpung belum jadi orang kaya yang masih sedang-sedang aja. Yuk badiru bil a'mal. Coba ke depan cita-citanya apa? Miskin apa kaya? Kaya. Cita-cita kan? Kemungkinannya bisa miskin, bisa kaya. Miskin, soleh, alhamdulillah, tapi tetap dilupakan orang. Kaya, bisa jadi soleh, bisa jadi salah. Tapi kebanyakan orang kaya emang banyak yang salahnya. Sebab virus duit itu luar biasa. Mendingan kagak punya duit, tapi tanah lebar. Sombongnya kurang. Semua punya tanah lebar nih. Kalau dijual-jual itu bisa ada 10 miliar. Ama dia megang duit 10 miliar. Itu beda rasanya. Sombongnya beda. Ya, teman-teman punya duit 30 juta, sama teman-teman beliin motor tapi kagak punya duit. Rasanya bagaimana? Padahal di motor harganya 30 juta, tapi abis beli motor punya duit tinggal 2 juta. Beda sombongnya sama kita kantongin 30 juta. Beda. Mau virus itu luar biasa. Habis-habisin aja. Kalau masih punya duit. Coba. Beda. Nah,
Saya pernah ngerasain itu, punya duit yang bahasanya pakai ratusan juta, pernah aku ngerasain itu. Udah mau ngayap aja, gimana mau ngayap aja. Perasaan apa yang kita mau beli, perasaan? Iya. Tapi ketika duit kita biasa-biasa saja, nah ada rasa itu. Walaupun barangkali kalau motor kita jual gitu ya, rumah kita jual. Itu kalau kita rumah, saya kan ngobrol Messi saya, ada market tuh di atas market kalau itu tuh dijual 400 juta man. Market 400 juta dijual. Kalau dari saya tuh ke belakang naik ke atas tuh sebelah kanan ada market 400 juta. Simak itu rumah saya 4 kali itu lebarnya, bisa lebih kali 4 kali itu. Dia bangunannya biasa, bangunan saya tinggal. Kira-kira kalau dia 400 juta rumah saya berapa? Bisa 2,5 miliar rumah, berarti gua kaya nih. Cuma karena bentuknya rumah sama tanah, bukan rumah duit, beda rasanya. Coba kalau bentuknya duit 2,5 miliar kita megang duit, setengah aja 61 wes. Ada di mana tahu kitanya? Di jalan. Lagi shopping, libur lagi shopping, weekend ya weekend. Bisa jadi kita diciptakan, dikasih Allah orang kaya tapi kayaknya kaya zalim. Itu kalau ada cuplikannya siapa? Almarhum Ustaz Uj. Kenapa itu? Kadang-kadang Allah undang kita dengan apa? Penyakit. Ketika penyakit Allah undang kita, nggak bisa tahajud bangun malam, nggak bisa tidur malam, ya Allah ampuni saya. Allah demen banget. Tapi kadang-kadang Allah benci kita. Apa caranya? Dikasih kita harta, dikasih kita kemewahan, dikasih kita, akhirnya kita jadi jauh dari Allah. Sembahyang udah kagak jamaah di rumah. Jumat kagak sembahyang, ayam mulutnya juga. Jadi yang mana yang terbaik sebenarnya? Masa depan kita kemungkinannya yang dua, kaya tapi besar. Yang ketiga kemungkinan masa depan kita, maradan mufsidan, sakit parah, sakit yang merusak. Merusak apa-apa ya? Maaf dia, stroke juga. Ada nggak kemungkinan kita stroke? Ngapain sih? Ya, makanya dari dulu ngomong gimana? Menangisnya doang. Ada kemungkinannya? Ngumpul-ngumpul belum kayak begitu. Tenang kencing manis, pertama jempol yang dipotong. Ya, lama-lama melapakan kaki, lama-lama saya menggantikan ngaji itu di Pampalija Kalimat, Pampalija di daerah Lambar itu karena gurunya pahanya dipotong sama kencing manis, gurunya dari Depok, nggak bisa datang lagi, saya diminta ganti. Coba, baju, umum aja sehat dari doa, kira-kira gitu. Masa depan kita tuh kemungkinan bisa nggak kemungkinan itu tuh? Bisa banget. Boleh nih buat Jumat ya, biasa lemah dikit gitu ya. Berapa tuh kemungkinan? 3, 4 sekarang. Au haraman mufnidan, atau tua yang pikun. Ke depan nanti ketika umur kita udah 90, 80, ada nggak kemungkinan kita pikun? Ada. Anak udah males ngurusin, bini capek nangkep mulu, mana hari Rebo, mana siang-siang, bawa baterai, bawa senter, tanya mau mana kok main Jumat, coba. Terus udah salah semua, harinya hari Rebo, sebenarnya main Jumat, tapi bawa senter itu salah semuanya. Udah makan ya kata belum? Makan, bininya jangan pakai emak, coba. Ada nggak kemungkinan begitu? Ya, maka doanya Allahumma inni a'udzubika min ardalil umur. Ya Allah, saya berlindung kepadamu jangan sampai kita dapat umur yang jelek. Tua sehat, alhamdulillah. Takutnya tua begitu tuh. Anak yang manggil bapak, lu siapa ya? Nah, sebelum itu sampai badi mobil amal, yuk, amal. Kita nggak tahu kita mau di mana, kita nggak tahu. Sekarang kita bisa ngomong seksian banget ya setruk, jangan besok kita. Saya kemarin ngomongin dia supaya haji, jauh lah dia ternyata kolesterolnya tinggi.
biar hampir patah. Lagi tiduran mulai saya dia manggil dia bukan mulai manggil saya Ustaz aja. Lagi tidur Ustaz, tiba-tiba bangun nggak bisa, gelap semuanya semua. Enggak kolesterol, mendadak. Bisa aja kita juga begitu. Saya pernah ngerasain, saya bilang iya Bi, saya bilang biasa. Saya pernah nungguin dari azan ke qomat sembahyang subuh berdiri yang tiba-tiba di sini. Kolesterol sini. Diperiksa 160 dari 120 yang semestinya dikasih obat minum malam luar biasa sih kolesterol. Nah, tapi yang namanya kiai kita ngobrol tetap aja bahasnya bahasa. Oh dia kita kurang sabar mulai. Kita kurang sabar. Terus sakit begitu aja kita pengen juga tetap baik. Padahal akan mulai terus. Kita juga ngapain begitu mah ya. Sabar kita mulai. Pengen nyontek kayak guru kita cuma sakit masih ngajar. Saya pengen ngajar, ngomel ini begini. Sakit mau ngajar, ngajari kita pulai juga gitu. Sambil nangis sama ketawa. Nah, kemungkinannya bisa terjadi sama kita. Marodah muksik, umum belum habis itu. Baru. Itu berapa itu? 4. Itu katanya. Yang kelima, au mautan mujhizan, atau ujung depan kita adalah mati yang mujhizan. Mujhizan itu lambat. Antara hidup dan matinya lama. Nah, kan ada orang yang sampai seminggu, 2 minggu, bulan, 2 bulan antara sadar, nggak sadar lagi, koma. Bisa nggak kita semacam ini? Tempat saya kemarin tuh hari terakhir habis maghrib dari saya ngajar. Asal kakak saya masih ketemu tuh datang. Apa sudah buru orang tua masih nyai saya karena adanya kakek saya walaupun beda ibu dengan kakek saya. Doain yang neneng ya. Asal mau dibawa ke rumah sakit sama anaknya, karena jadi senang. Siapa yang mau lihat? Bisa meninggal. Enak kalau nggak dapat itu, enak begitu. Tapi ada kan yang meninggalnya sampai capek ngurusin. Yang udah bilang gue mati aja lah, capek banget ngurusin. Dan cuma jaga ngomong aja. Mujizat. Kemungkinannya ada nggak itu begitu? Sebelum itu terjadi yuk, Yang keenam, awid dajjal. Jangan-jangan ente hidup tuh masa depan ente ketemu sama dajjal. Repot lagi weh ketemu dajjal mah. Ujiannya kita gak sanggup. Dajjal. Dajjal itu ujiannya orang dia bunuh bisa dihidupin lagi. Dia kata dajjal, buat Tuhan. Kita bilang Tuhan gua mah yang bisa ngidupin, bisa matiin. Gua juga bisa. Diambil orang bacok aja lahiran, tak putus mati. Disambung badannya, hidup lagi. Bisa kita bilang iya lu Tuhan, bisa kita bilang gitu tuh. Oh Tuhan saya yang menumbuhkan pohon-pohonan kata Dajjal, gua aja bisa ambil jamu. Tumbuh jamu, berbuah saat itu juga. Itu fitnah Dajjal. Yang kurang-kurang ilmunya, iya benar, lu Tuhan bilang gitu. Masa depan kita bisa jadi ketemu. Udah banyak Dajjal, anak-anak buah Dajjal. Itu yang di video yang motong-motong orang di tukar-tukar badan di taman, sambungin lagi. Ada yang motong burung, udah mati kan ya, sambungin lagi. Sekelas dia aja bisa begitu, apalagi sekelas Dajjal. Jangan-jangan kita kagak lulus tuh fitnah Dajjal. Ya bisa ada orang buta gitu, mau sembuh, mau minta sama Tuhan, sembuh nggak, minta sama saya. Nih, bisa dong Dajjal, melek kelihatan, maju. Dalam tanda petik mohon maaf, dalam hampir mirip dengan Tuhan yang kita pahami.
Tapi ada cerita tuh di hadis Bukhari, ada orang yang saat itu bilang, lu dajjal lu, bukan Tuhan. Tuhan lu siapa? Allah. Dia menghidupkan, mematikan. Gue bisa mati, gue bisa hidupin lu. Coba dipotong, hidupin lagi. Pas udah hidup, apa bilang? Bener lu, kata Nabi lu, dajjal lu, bener lu. Pas bener lu. Ada juga yang begitu, ada. Tapi kira-kira kita masuk yang mana? Nah, kita sekarang digodain sama kopo, sama bopaya keok, ya. Sama dana keok, sama tiket keok. Kalau urusan cashback doang 20%. Keok kita. Nah, nggak ada yang nanya tuh hal haram, nggak ada yang nanya tuh pakai aja. Itu baru cicitnya dajjal, we. Belum yang lain-lain. Masa depan kita kemungkinan ketemu. Taruhlah ini menjauh. Nah, fasyarru ghaibin yantazar, begitu sesuatu yang buruk, yang gaib yang kamu tunggu. Terakhir, awissa, boleh jadi masa depan kita ketemu dengan hari kiamat. Umpung-umpung belum hari kiamat, kayak gitu-gitu. Badiru bil ahmad, badiru bil ahmad. Saya udah semua, yuk udahlah, kurang-kurang tidur dikit, malam nggak apa-apa kali, yuk tahajud, kira-kira gitu deh. Lapa-lapa dikit yuk, belajar puasa. Anda aku ntar belum puasa sunat udah stroke, kayak gitu tadi tuh. Akhirnya belum sedekah banyak udah jatuh miskin. Akhirnya belum santun udah jadi orang kaya sombong. Atau mati pelan-pelan. Atau ketemu dajjal. Atau kita orang yang berhadapan dengan hari kiamat. 7 yang akan menemui kita di masa depan. Badiru, yuk ngomong-ngomong yang 7 belum nih, yang belum yuk. Badiru bil ahmad. Kurang tidur dan nikmati aja. Emang kalau umroh sih kurang tidur, ada bang kayaknya kalau umroh mau kurang tidur dah. Tidur jam 11, bangun jam 3, jam 12, bangun setengah 4, masjid lagi, boleh biasa. Nah orang kalau pergi haji tuh nggak boleh di mobil, boleh malam dikit, kemudian juga hilang aja udah. Naik bis nih dan ngambil mikot, kemudian pulas aja udah, orang kurang tidur. Bangun. Pulas 5 menit jadi aja, pulas setengah jam jadi aja. Pokoknya di mana bisa pulas, bangun. Makanya orang-orang yang pada umroh tuh pulang pada tepar biasanya, pada tidur aja tuh. Nah, kalau kita di sini, pelan-pelan sama-sama nih. Ngeri juga ini kita ketemu dari kiamat. Fasa'atu adha wa am. Yang namanya hari kiamat adalah huru halnya luar biasa. Wa amar tuh pahit banget ngerasainnya. Wa zatul datil ardu zuzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kita baru digempain gunung mana juga udah nepuyang, apalagi sampai kalau semuanya pada goyang begitu, air laut yang naik ke atas. Korea tuh normal arok kamal Korea ayomnya puluh nasukal korasil, terus kata kuno jibal kal ihnil mantus, lah gunungnya terbang semua, orang udah kayak aneh-aneh begitu. Karena nggak dipastikan orang kafir yang mau di kiamat. Masa depan kita kemungkinan yang tinggi, ini gak enak semua. Nggak ada tuh, gue pengennya di dunia poya-poya mati masuk surga, nggak ada. Sebelum tujuh ini datang, badiru bil amal, bersegera kita beramal. Nah, jadi ngeri malam ngaji kita ya, terus hadisnya itu ketemunya gue aja. Saya waktu almarhum itu saya ngelokin rumah sakit masih ngobrol banyak sama saya. Dia masih cerita itu Ustaz ada cahaya warna hijau jatuh ke kurang sih mati saya udah gitu langsung sama ya. Waktu itu ada ibu mati saya. Untung itu sapam saya tidur juga ada dalam motor di dalam kamar saya, tidak ada saya ngurung itu sehat. Kalau sebelum dibilang seperti ada kayu warna hijau sinar itu sehat itu. Enggak lama sekali meninggal semua. Prosesnya kan gampang banget. Kemungkinan tidak bangkit ke proses tadi bisa aja begitu. Maka mumpung masih ada kesempatan untuk ketemu yang dulu. Nah,
Al-Thamin, yang ke-8, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada perang Khaybar, kata Rasul, la'utiyanna hadhihi raya rajulan yuhibbullah wa rasulah yabtahullahu ala yadayhi. Sungguh aku akan berikan royah. Royah itu tongkat komando. Jadi ada royah, bendera kecil, royah. Nah, kepada orang yang laki-laki yang dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah, dan Allah akan memenangkan umat Islam ini di bawah kendali. Karena Nabi ini besok nih, rayah nih, rayah. Ada rayah, ada liwa, ya. Ini rayah nih yang kecil itu rayah. Yang gede itu bendera yang disebut dengan liwa. Ini akan aku berikan besok kepada laki-laki yang dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasul, dan di tangan dia Khaybar akan ditunggu. Boleh dipastikan namanya bahwa orang itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kalau Umar radhiyallahu anhu, ma ahbabtul imarata illa yaumin. Kata si Umar, seumur-umur gua nggak pernah pengen punya jabatan kecuali hari itu. Sebab jabatannya jelas, yang menjabat siapa? Yang dipastikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan di bawah kekuasaannya akan dimenangkan. Kata si Umar, seumur-umur gua nggak pernah pengen jabatan. Hari itu gua pengen. Mudah-mudahan besok gua yang dikasih, mudah-mudahan besok gua yang dikasih. Seumur-umur gua nggak pernah minta jabatan. Tapi lemangan Nabi bilang itu tuh, kalau dikasih gua, gitu Umar, berarti buat dipastikan, Rasul dipastikan bahwa saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Seumur-umur gua nggak pernah pengen jabatan. Baru itu tuh gua pengen jabatan. Sahabat itu tuh, Nabi pernah doain jenazah sampai bagus, katanya dengan kalimat jenazahnya gua aja. Nabi berdoa, Pak, jenazah meninggal, Nabi doain gitu. Itu yang belakang ketika amin, kalimat jenazahnya gua aja. Saat itu saya pengen tadi, coba jenazahnya gua, sorry gua buat yang doain siapa? Asli. Nah, kita nggak begitu ya, kita ngeliat orang berniat cakep, coba lakinya gua, gitu. Fasawartu lahu raja'an ad'alaha. Fasawartu lahu raja'an, kalau bahasa kita pada berbisik-bisik. Gua kalian, mudah-mudahan besok gua. Aku berbisik berharap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'atahu ijah. Besok nih panggil Ali, mana Ali? Ali dikasih sena. Dipastikan sena Ali cinta Allah dan cinta Rasul. Yang berharap sena Umar dan sahabat-sahabat yang lain yang dikasih sena. Nah, faqala amsi wala taltafit hatta yabtah Allah 'alaika. Kata Nabi, berangkat Sayyidina Ali dan jangan pernah nengok ke belakang. Jangan pernah mundur ke belakang sampai Allah berikan kemenangan kepada Anda. Pasti menang. Allah udah janji. Nah, fasara Aliyun syai'an summa waqafa wa lam yaltafit. Jalan Sayyidina Ali sebentar, kemudian berhenti. Tapi Sayyidina Ali enggak nengok. Sebab kata Nabi, nggak boleh nengok. Fasarah. Kemudian Sayyidina Ali berteriak, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'adha uqatilun nas. Bagaimana kita perangi manusia? Nggak nengok, jadi mukanya ke sana, Rasulullah. Sebab kata Nabi, jangan nengok. Cuma lupa nanya tadi di jalanan, waduh, ada yang boleh tanya nih, tapi perintahnya jangan nengok. Fasarah, ya Rasulullah, Rasulullah disuruh. Karena nggak sopan ya, tapi karena bicara ketaatan, bukan bicara sopan tidak sopan, tapi ada ketaatan. Kata Nabi jangan. Nah, kalau belum dia jangan pulang. Akhirnya emaknya lewat, panggil dari pagar. Wah, sopan, nggak boleh pulang. Kalau boleh diparahanin dulu pulang. Qala kata Nabi SAW, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasul. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan itu, faqad mana'u minka dima'ahum. Kamu tidak boleh lagi membunuh mereka. Wa amwalahum, tidak boleh ngambil harta mereka illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah.
kecuali dengan haknya dan hitungannya tergantung Allah, hitungan tergantung. Dan kalau ada orang sembahyang, ada orang udah syahadat, berarti saudara kita. Tapi kayaknya nggak pernah sembahyang urusannya sama Tuhan. Kayaknya nggak pernah sedekah urusannya sama Tuhan. Nah, Allah pada syawatu wa bisi amul ayat wa sabtu mutafaliyah. Terus dia semua kala babu mujahadah. InsyaAllah minggu besok kita akan jatuhkan bab tentang mujahadah. Mujahadah itu memaksakan diri di jalan Allah. Kalau mau Allah mau paksain nggak bisa. Yang ngaji kalau nggak maksa-maksa ya maksa. Nama kalau nggak maksa-maksa ya sayang mulu kita mau duit. Kalau nggak maksa. Yang haji kalau nggak maksa-maksa ya. Subuh jamaah kalau nggak maksa. Lagi sekarang subuh jam 4:08 menit. Lah, tidurnya masih sama ya. Bangunnya harus lebih. Nah, ada pertanyaan yang ingin tahu ya Mas? Iya Pak. Itu apa? Perang-perang zaman Rasul itu penyebabnya atau memang karena harus menyebarkan Islam atau Islamnya diperangi oleh mereka, jadi kita yang melawan secara umum kan. Makanya kan kalau orang-orang para orientalis itu bilang kan Islam disebarkan dengan pedang kan. Jadi sebenarnya itu yang menyebabkan perang itu micu utamanya kita diperangi dulu atau memang perintah perang di Al-Quran itu untuk kita ngelawan halangan-halangan dari orang-orang kafir gitu. Kalau Quran itu yang terkenal ayat qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi orang musyrik semuanya karena mereka sudah memerangi kalian. Jadi kemudian ayat pertama yang mengizinkan Rasul berperang, udina lilladzina zulimu minhum ayyuqatil. Diizinkan terhadap orang-orang yang sudah dizolimi untuk berperang. Oke. Perang itu mulai ketika Nabi sudah di Madinah. Perang Badar. Perang Badar itu nggak mau perang Nabi sebenarnya. Jadi ketika Nabi ke Madinah, barang-barang orang yang ke Madinah dijual sama orang-orang Quraisy. Kebetulan ketika dari Mekah menuju Yaman itu ngelewatin Madinah. Maka Nabi menjaga mereka. Maksudnya barang gua mana? Kalau lalu dijual duitnya mana? Kan punya gua. Orang kafir Quraisy menyangka bahwa Nabi bersama sahabatnya ingin menjaga dia. Akhirnya dikirimlah pasukan dari Mekah 1000 lawan 330. Itu awal. Dan selesai. Perang Uhud itu dendam orang Mekah karena dikalahin ketika perang Badar. Malu 1000 komplit persenjataannya kalah yang 313 yang kagak komplit. Orang mau ngambil barang dia nyerang dia ke Madinah. Nabi bertahan di Madinah. Nah, ketemu di Uhud tuh perang Uhud. Yang saat itu Rasulullah berada dalam kalah. Terakhir ini mau membumi hanguskan Madinah, dia juga nyerang dia. Nah, selesai perang Uhud segala macam, Nabi kangen dah sama yang namanya Mekah, datang mau umroh. Ketika datang mau umroh, dijaga tuh di Hudaybiyah. Mau ngapain? Gitu-gitu. Bikin perjanjian. Dilanggar perjanjian. Maka Nabi datang lagi namanya Futuh Makkah, penaklukan. Selalu dimulai dari mana? Nah, dan selanjutnya Nabi membersihkan
Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ketika perang Khandaq, yang ini nyerang, yang di dalam berontak. Yahudi, ketika Nabi ke Madinah kan bikin perjanjian Madinah tuh, piagam Madinah, saling menghormati segala macam, dah, beres. Ketika Ahzab, pasukan koalisi kafir menyerang, dia ikut berontak di dalam. Maka peperangannya di sini nih, ada Khaybar, ada Tabuk, ada sini. Karena memang kurang ajar mereka. Mereka dulu. Tapi kata Nabi, kalau ada azan jangan Islam. Berarti gitu. Jadi kalau pakai bahasa Zainuddin, jangan pernah nyari musuh, tapi jangan lari ketika ketemu musuh. Jangan mencari, ketemu musuh jangan. Dia dulu macam-macam. Bahasanya ya, kalau umat Islam itu mayoritas aman, sebab memang Islam gak pernah duluan. Tapi lu ganggu bisa kayak lebah nih. Tapi kalau umat Islam minoritas, habis. Tapi memang mereka yang nyerang. Jadi sebenarnya teroris yang mana? Yang radikal tuh yang mana? Saudi, mayoritas. Nggak ada pembantaian orang Nasrani di Taif, di Jeddah. Bukan nggak ada, banyak. Kemarin kita pulang umroh di pesawat, ada yang pakai UNC begitu. Naik dari Jeddah. Kata Ustaz Sofwan, kita pulang umroh ini, ya gitu. Walaupun banyak yang pulang umroh dibanding mereka, banyak ada yang, tapi nggak ada yang dibantai gitu bahasanya. Coba ada negara-negara Islam mana yang membantai? Aljazair, mayoritas Islam, nggak ada. Apa nggak ada? Iran nggak ada. Apa nggak ada orang Yahudi di Iran? Ada. Tapi tidak kedengeran kan pembantaian. Karena emang Islam tidak melarang kita untuk mendahului. Selama baik-baik saja sudah ngapain. Nah, orientalis namanya, cerita baca perang, Muhammad disebarkan dengan Quran dan perang. Ya, Ali. Jika boleh, ada manfaatnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. ربنا زدنا علما نافعا وفهما صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الاربع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.